Ramadan tahun 2000-an sama Ramadan tahun 1990-an, ya sok jujur, lebih meriah mana? Apa enggak ngeri nih keadaan seperti ini? Keadaan kita semakin merosot, enggak ngeri. Ya Bu, upami pada uwi bapak kesalahannya. Sekarang bandingkan Ramadan kita masih anak-anak. Bunten. Nah, kita kan seumuran lah. Coba bandingkan pada waktu kita masih anak muda, masih remaja. Nih kita nih yang umurnya udah 60 kan belum? Oh ya kurang lebih lah ya. Coba kita nih yang 60-an coba bandingkan ketika kita masih umur 15-an atau 10 tahun. Gimana coba? Zaman itu presidennya almarhum Presiden Soeharto. Di zaman Presiden Soeharto bagi rapot besokannya Ramadan libur 1 bulan suntuk. Betul nggak? Betul nggak? Kok bisa ya dibikin begitu? Zaman dulu tuh, zaman almarhum Pak Harto. Dan sebelum Lebaran, sebelum bulan puasa, pasti ibu kita cat rumahnya, betul? Betul? Di sini ada nggak? Zaman sekarang nggak ada. Kenapa? Buat orang tua kita zaman dulu hidupnya berkah 11 bulan. Kenapa? Karena dia fokus 1 bulan, 11 bulan aman. Ini catat baik-baik. Andai kata waktunya udah maghrib, saya datang terlambat. Saya datang misalnya jam 5.58, tinggal 1 menit lagi maghrib. Ustaz, 1 menit, ini yang saya mau ngomong. Siapapun yang sukses di bulan Ramadan, 11 bulan hidupnya sukses. Siapapun yang gagal dalam ibadah Ramadan, 11 bulan hidupnya gagal. Karena dalam kitab Alimul Karim ditentukan, dalam Dr. Nasir ditentukan, diceritakan hidup kita sebenarnya hanya tergantung Ramadan. Hidup kita sebenarnya hanya menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Karena di situ ada khairum min alfi syahr. Di situ eksistensi manusia kepada Allah diakui karena ibadah Ramadan itu loh. Nabi Musa berdoa dalam kitab Dr. Nasir. Berdoa, bilang apa doa Nabi Musa? Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku dari umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa, asbabul wurudnya, kenapa Nabi Musa berdoa begitu? Karena Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa katanya, antara kau dan aku, kata Allah, antara Nabi Musa dengan Allah, masih ada 70 dinding. Dan ketahuilah wahai Musa, 70 dinding itu terangkat. Nabi Musa heran, mana ada orang sedekat Allah dengan Nabi Musa? Karena Nabi Musa langsung bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musa langsung mendengar Allah. Rasulullah tidak, pada waktu Isra Mi'raj saja. Tapi Nabi Musa sehari-hari. Nabi Muhammad sendiri mendatangkan malaikat Jibril dan bercakap-cakap melalui malaikat Jibril. Man arada ayat kalam Allah pada Quran. Siapa yang pengen bercakap-cakap dengan Allah baca Quran. Tetapi Nabi Musa langsung ini menunjukkan kedekatan, kalah dengan siapa? Kata Allah sendiri, ketika umatnya Nabi Muhammad sedang berpuasa Ramadan, sedang beribadah di bulan Ramadan, maka wa ma khalaqul jinna wal insa tadi illa liya'budun, berlipat-lipat ditentukan bagaimana cara kita menyikapi Ramadan. Allah sendiri menyebutkan syahrul Ramadan. Tapi disebut syahrul Ramadan, disebut kata-kata itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini belum mulai ceramah, baru pembukaan. Ya Bu, ini pembukaan 3. Nah sampai jam 5 pembukaan, dari jam 5 baru isi ceramah. Sabar, tenang. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jalla wa ala niyama. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, telah Allah haramkan jasadnya dalam api neraka. Jangan bilang hadis ini dhaif, jangan. Kalau belum belajar, gampang amat bilang hadis ini dhaif, ya. Kalaupun benar dhaif, itu lebih utama dari 1000 ulama, 1000 kiai, 1000 habaib.
Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bilang, apabila ada ucapanku, ini Imam Syafi'i loh kalibernya loh. Apabila ada ucapanku, Imam Syafi'i loh kalibernya loh. Apabila ucapanku, ini Imam Syafi'i loh kalibernya loh. Saya ulangi 3 kali, karena ada orang sekarang baru jadi ustadz berapa tahun, nah itu doif. Kurang ajar jadi ustadz. Doif dibilang, doif itu cuma menunjukkan salah satu perawinya ada yang mungkin lupa. Tidak menurunkan derajat hadis. Imam Syafi'i bilang, apabila ucapanku ada yang bertentangan dengan hadis doif, maka buanglah ucapanku. Ini Imam Syafi'i loh kalibernya. Ya, jadi kalaupun itu doif, pegang baik-baik. Dan saya rasa tidak. Kenapa? Karena matanya kuat, matanya sahih, matanya hasan. Kenapa? Karena cocok dengan Al-Quran, cocok dengan hadis yang sahih. Misalnya, man shawma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersih gak punya dosa, di akhirat haram gak masuk neraka. Betul kan? Lagi pula orang yang berpuasa la'allakum tattaqun, akan jadi orang pasti yang bertakwa. Orang yang bertakwa haram gak masuk neraka. Pasti Allah harapkan, maka itu dia. Jadi cocok. Orang tua kita dulu ketika kita masih kecil, ini harus saya sampaikan nih, biar jadi pikiran. Kenapa Ramadan kok dari Ramadan kok menurun kualitasnya? Di semua masjid. Di semua masjid. Menurun aura Ramadannya. Menurun gitu. Mana anak muda? Saya nggak lihat. Dikit banget. Orang tua aja sama nenek-nenek di belakang. Tadi dibilang artis, saya apa artis? Mana artis? Nenek-nenek aja nih. Ya Allah, nggak apa-apa, biar nenek-nenek juga upami pada Uwi. Orang dulu tuh, anda ingat abah kita, umi kita, tinggal di Solo, ya, di Bekacang juga. Mau Ramadan dia chat di kuas. Nggak ada kuas pakai merang di kapur rumahnya, betul nggak? Rumahnya di kapur. Ada yang ngalamin kan? Ya. Coba itu anak muda mah nggak ngalamin. Lu di zaman rusak lo. Kita sempat ngalamin jalan-jalan zaman yang baik. Ramadan break. Anak sekolah SD, SMP, SMA break semua. Bagi rapot. Girang anaknya bagi rapot, dapat hadiah, naik kelas, disambut dengan Ramadan. Setiap Ramadan girang karena setiap Ramadan naik kelas. Di situ girang. Lalu dia ibadah di masjid. Kalau orang Jakarta bilangnya langgar, musola bilangnya langgar. Kalau orang Sunda bilangnya apa? Tajuk. Nggak ada yang pulang zaman kita masih kecil. Iya gitu, pintar. Duduk dong di atas ya. Kita nggak pulang di Ramadan pada waktu itu. Kita nginep di langgar. Kalau pulang dikatain bencong loh, banci gitu kan. Iya kan? Allah. Nggak lagi kita dapetin suasana itu. Ini bahan renungan kita. Kalau ini jadi Ramadan kita terakhir bagaimana? Apa nggak rugi? Dari tahun ke tahun turun. Dari tahun ke tahun kita masih kecil dulu nggak pakai disuruh sembahyang sama umi kita sama abah kita. Begitu abah kita ngedehen keluar kamar tertek, rapi itu langsung sejadah. Betul nggak? Kenapa? Apa rahasianya? Rahasianya adalah dia kalau mau Ramadan dia sambut Ramadan dengan meriah. Dia pasang lampu yang kayak gini nih. Dari ujung gang ke Rukut, jalan kebahagiaan tuh, hampir rumah umi kita. Ini Said dari Tenabang ke ujung gang 6 Jamiat Her sampai rumah kita, dari Kampung Melayu Atahiriah sampai rumah kita Kampung Melayu Besar nomor 31 dipasang lampu karena mau Ramadan. Abah kita mau ganti lampu nih karena mau Ramadan, diganti lampunya. Dua abah kita. Bu, upami pada ubi. Ibu ingat nggak kalau mau Ramadan zaman dulu hordeng dicuci
spray dicuci, betul nggak? Sekarang saya masih kecil ingat Pak Lurah. Pak Lurah sama umurnya saya. Pak Lurah waktu itu orang tua kita kan bersihin tuh. WC disikat, kolam dikuras, ya kan? Saya tanya sama Umi saya, kenapa nih Mi? Apa jawaban Umi saya? Ada tamu mau datang. Kapan Mi? 2 hari lagi. Karena Ramadan 2 hari lagi. Jadi betul-betul tanazzalu alaihimul malaikah. Datang malaikat tuh beneran. Sekarang malaikat segan datang ke tempat kita. Jin setan kali. Beneran. Ini saya ngomong mungkin bercanda, tapi semua pakai dalil Pak, beneran. Malaikat di zaman Rasulullah itu malaikat nggak mau masuk rumah Nabi karena nggak sengaja Nabi menunggu malaikat nggak datang. Nggak mungkin malaikat terlambat, nggak mungkin Cipagati mungkin terlambat, 48 mungkin. Ya kan taksi mungkin, masa malaikat terlambat? Malaikat nggak kenal macet, tapi terlambat datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar rumah, baru ada di luar, ya malaikat. Apa yang menahanmu masuk? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, telah menahan kepadaku seekor anjing. Karena anjing itu sedang berteduh di depan rumah Nabi. Anjing itu najis. Nah malaikat nggak mau masuk rumah yang ada najisnya. Kira-kira di kamar mandi kita ada najis nggak? Baru tahu kan rahasianya kenapa orang dulu nggak bakal punya rumah ada kamar mandinya, pasti di luar. Enggak. Tuh orang tua dulu WC di luar. Ada tamu nggak bakal masuk kamar kita, WC-nya di luar. Bersih lagi WC-nya, wangi lagi. Di luar nggak pengap. Biasanya di depan WC taruh kembang sama orang tua kita. Karena orang tua kita tahu kembang yang wangi, kembang sedap malam itu jin setan nggak demen. Gitu. Coba kita terapin lagi kayak gitu. Karena ini soal kebersihan. Dan Nabi bilang kebersihan itu separuh daripada iman. Kenapa rahasianya? Sebentar. Begini. Orang yang bersih itu didemenin sama malaikat. Orang yang kotor dan bau didemenin sama jin dan syaitan. Rumah yang kotor dan bau, ada najis, ada sampah. Sampah nggak boleh dalam rumah, Bu. Ya, nggak boleh dalam rumah. Dapur nggak boleh. Kalaupun ada sampah, masukin dalam kantong kresek. Hanya 2 menit, 3 menit udah penuh, buang di luar. Jangan biasain siang malam-malam sampai pagi baru dibuang. Lah, Allah indah. Terang aja jin dan setan datang, terang aja lakinya, suaminya rezekinya seret ada sampah di rumah. Saya ngomong saya. Pegang baik-baik. Siapapun yang rumahnya bersih, wangi, seger, keset, teratur, rapi, itu namanya mengundang malaikat, dan malaikat datang membawa rahmat, membawa sakinah, mawaddah, warahmah, membawa ketentraman, kedamaian, dan membawa rezeki yang berkah. Sementara kalau rumah kotor, bau, jijik, berantakan, lembab, gelap, disenengin nama jin dan syaitan. Dan jin dan syaitan pasti membawa keributan, membawa kebencian, membawa pertengkaran, membawa kemiskinan. Ustaz, ada orang kaya tuh, dia tetap kaya, tidak, dia miskin. Gajinya memang betul 72.400.000 betul. Di rumahnya betul ada 60 kg emas betul. Di bunkernya ada 2,4 triliun tuh yang kemarin. Udah tahu dong siapa? Gak boleh sebut nama. Gak boleh. Karena kita justru kita doain supaya dia taubat kepada Allah. Tapi dia kaya enggak? Enggak kaya. Enggak kaya, miskin, buktinya tiap hari masih mikir korupsi. Walaupun punya Rubicon, walaupun anaknya pakai motor Harley, walaupun tas mininya Hermes, kaya, miskin. Mau tiap hari ribut, tiap hari berantem. Anak-anak yang ribut di atas nggak boleh dia marahin. Awas. Gak boleh dimarahin.
Saya ngaji bikin yayasan dari tahun 84. Gara-gara anak-anak dimarahin. Masjid Baitul Salam berdiri bulan Maret tahun 84. Anak-anak bandel. Saya di Pas Pampres, dan saya di Pas Pampres. Ya saya mertua saya Pas Pampres. Jadi tinggalnya di komplek pasukan pengaman presiden. Itu anak kecil bandel itu yang jaga-jaga masjid itu berisik, keluar. Gua lakuin minta ampun. Padahal dari rumahnya berisik juga di rumahnya. Bapaknya baru pulang tugas, bilangin berisik kamu, sana ke masjid. Sampai di masjid sama kerbot berisik kamu, sana keluar. Mau kemana itu anak? Mau kemana itu anak? Saya waktu itu SMP, Bang. Saya waktu itu SMP. Ini saya bersaksi ya, itu keluar dia. Karena waktu itu zaman kita masih kecil kan yang namanya ganja kan gampang banget. Bener nggak? Bener nggak? Aku loh. Aku ngambuk ya. Namanya gelek, ngegelek. Ya. Dulu waktu masih belum tobat ya. Ngegelek gampang banget. Pel anjing 3 biji 500 perak. Nah iya zaman kita masih SMP masih kecil. Pel dongo, pel bego, pel anjing. Sampai orang makan kan jadi bego dia. Dia pel anjing. 500 perak 3 biji. Di mana-mana dijual. Zaman dulu mah brengseknya luar biasa soal kebandelan. Ya, zaman sekarang nggak bisa begitu. Angkep loh. Alhamdulillah, subhanallah. Ya. Itu zaman saya masih kecil tuh begitu. Mereka tuh begitu. Gara-gara dari rumahnya disuruh ke masjid, dari masjid diomelin. Sampai sekarang nggak jadi orang. Jadi apa? Nggak jadi monyet. Maaf nih istilah kata orang Betawi gitu. Dia udah jadi orang. Berarti dia sukses. Oh, dia belum jadi orang gitu ya. Jadi apa ya? Dia belum jadi orang. Kalau kan begitu bilang. Allah Akbar. Nah, ibu bapak sekalian, itu tuh awal mula saya mendirikan Yayasan Haikal Hasan itu. Nah, daripada dia kemana-mana, ya dia ikut tampung aja deh. Ayo ngaji di rumah deh. Saya SMP, yang saya tampung anak-anak SD. Ayo ngaji di rumah. Berkahnya luar biasa. Anak-anak pada datang ke rumah. Saya SMA, datang lagi terus. Mesti diseriusin ini. Bikin Yayasan Haikal Hasan. Belum dapat kok. Saya bikinin nama abah saya NPWP. Ya, bikinin masih kecil NPWP udah warna kuning terus lembar gitu ya. Itu bikin yayasan. Gitu. Kenapa saya serius? Karena apa? Karena ada satu orang anak murid pengajian perempuan cantik banget, jadi semangat saya. Lah emang serius? Semangat saya. Gitu. Kalau dia nggak datang, libur. Jadi datang gitu ya. Dan alhamdulillah karena itulah jadi akhirnya nikah sama dia sampai sekarang. Asik. Boleh nggak? Boleh. Asal satu. Macam-macam. Sampai sekarang alhamdulillah. Itu berkahnya juga itu. Kenapa cerita itu ya? Balik lagi. Ramadan dulu sama sekarang. Balik lagi ke topik. Karena topiknya ini Ramadan terakhir. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mumpung masih ada 15 kali lagi ke depan. Iya kan? Masih ada 15 kali lagi. Maka dari itu mumpung yang belum sambut Ramadan, nggak terlambat. Kalau sekarang kita sambut Ramadan, bersihin rumahnya. Rumah saya cat putih persis hari H-1 Ramadan. Rumah saya cat putih depannya semua. Kenapa Ramadan? Saya pasang lampu Ramadan. Dalam rumah saya bersih. Saya cari di rumah tuh dari halaman depan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim saya buka. Keset dikasih, bukan nyolong. Gitu. Jalan pintu abang saya, Bang Rusdi yang ngasih. Masuk karpet. Oh iya, ini ada orang yang ngasih. Buku-buku saya lihat karena pas rumah saya masuk pertama kali buku. Rumah saya halaman depan itu ruang tamunya nggak ada. Rumah saya cuma ruang tamu udah jadi perpustakaan, lalu kamar saya, lalu dapur. Nah, rumah saya begitu doang. Alhamdulillah. Tapi saya kemana-mana orang kaya katanya orang. Iya emang mobil ganti-ganti Pak. Waduh mobil saya Pak banyak banget. Nah itu alhamdulillah. Ya, ganti-ganti. Sampai Pak kalau macet rumah saya. Ini kalau macet saya tinggal mobil saya. Sama supir-supirnya saya tinggal. Lagi macet. Pagi saya naik Alphard, siang kadang-kadang naik Kijang, malam pakai Innova.
ganti terus. Grab gimana sih? Lagi pula dijemput sama orang gitu kan, dijemput, jadi ganti terus. Nggak apa-apa, yang penting kita nikmatin ya. Hadirin didoakan Allah tuh dia. Bersih dari depan rumah sampai belakang. Bu, buktiin ibu ya, buktiin. Rumah lo bersihin sebersih-bersihnya. Sampai depan tuh, lihat bisnis suaminya, lihat maju apa enggak. Dalilnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Dalilnya itu iya, dengerin dulu. La takhaf la tahzan wabsyir lahu bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu kan dari buat orang istiqomah. Iya saya paham. Orang yang begitu tuh lalu dia istiqomah, turun kepadanya malaikat. Itu maksudnya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, turun padanya malaikat. Dan malaikat bilang, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Saya teman kamu dalam kehidupan dunia kamu. Orang yang ditemenin malaikat sukses enggak? Itu maksudnya dalilnya. Orang temen dikelilingan sama malaikat, mungkin enggak malas sholat. Yang enggak, malaikat yang ingetin terus. Ja'alahu furqan. Allah berikan padanya furqan. Furqan itu kemampuan otomatis dari Allah untuk membedakan yang hak dan yang batil. Kalau nggak punya itu lost hidupnya, nggak ada furqan, nggak ada rem. Furqan itu buat ngerem hidup. Ibu masuk nih ke restoran, ibu pernah nggak berkata dalam hati ini begitu masuk ke restoran, kayaknya hati gue nggak enak, kayaknya pakai minyak babi nih, pernah nggak begitu? Pernah tidak? Berasa nih kayaknya nggak enak masuk restoran, berasa pernah nggak? Itu furqan lagi bekerja. Malaikat yang bisikin. Cuma kadang-kadang kan kita bablas aja. Oh, itu belah sana pakai jilbab makan. Cobain. Enak dihabisin pakai babi udah. Boleh begitu. Kalau dia datang keraguan, dak mayuri buka ilama, dak yuri buka kata Nabi. Tinggalin, ragu itu tanda salah. Kalau yakin gak bakal keraguan. Bapak nih mau bisnis sama orang, kita ada bisnis tanah, nanti di dalam sengketa, tapi tak kalau menang kita begini. Kalau dapat komisi begini. Kalau bapak ragu nih, halal apa haram ya? Itu namanya haram. Buru-buru tinggalin. Itu furqan sedang bekerja. Kan furqan ini bekerja ketika Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oh, di situ ada koneksinya semua, ada hubungannya semua. Kenapa Ramadan mesti kita sambut? Biar malaikat benar-benar masuk rumah kita. Kenapa mesti bersih, wangi, seger? Biar malaikat benar-benar masuk ke rumah kita dan membimbing kita dengan furqan itu karena atas izin Allah. Ini kadang-kadang kita begitu ragu bisnis, kita nanya Ustaz, saya mau bertanya Ustaz, saya ada bisnis begini. Lalu saya akan dapat komisi begini. Boleh nggak Ustaz? Ustaznya udah benar jawab, oh haram itu. Dibisikin temannya, Ustaznya bego. Ustaznya disalahin. Kenapa? Karena nggak cocok dengan keinginannya. Kalau nggak cocok, salah orang bersalahnya di mata orang kalau nggak cocok. Nggak boleh begitu, jangan sampai gitu kita jadi karena kebencian membuat kita tidak adil, haram begitu. Oh ini Habib. Saya ada bisnisnya begini. Bagaimana Habib? Habib itu jawab haram ya akhi. Ini Habib bengkok. Saya kebetulan begitu. Saya ngomong gitu udah tinggal jawab dia ngomong. Ini bego, kurang aja depan gua ngomong bego. Astagfirullahaladzim. Udah gue diamin aja ya, daripada berdebat ya. Nggak baik begitu. Kita cari sampai Ustaznya bilang oke. Nah ini Ustaz oke nih, milenial alhamdulillah. Saya ada bisnis begini. Ntar Ustaz juga bisa ikut bisnis begini. Boleh nggak? Oh boleh. Wah ini Ustaznya bagus. Enak aja jawabannya, lo pesan sendiri. Ini Bani Israel hancur gara-gara ini.
Bani Israel Yahudi hancur gara-gara ini. Namanya Herodes, dia mau kawin sama keponakannya namanya Magdalena. Keponakannya cantik, dia mau kawinin. Dia minta fatwa sama Nabi Yahya. Supaya Nabi Yahya bikin fatwa. Fatwanya itu supaya cocok sama penguasa itu namanya Raja Herodes. Fatwa diminta supaya cocok. Ini zaman dulu loh ya. Zaman dulu. Zaman sekarang mau enggak? Ini zaman dulu. Weh, kurang ajar. Siapa tuh? Provokator lo. Ini zaman dulu. Sampai diminta fatwa. Nabi Yahya nggak mau mengeluarkan fatwa boleh kawin sama keponakan sendiri. Nggak mau Nabi Yahya. Apa yang terjadi? Dipenggal. Nabi Yahya wafatnya dipenggal lehernya gara-gara mempertahankan fatwa itu. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian jangan main-main sama fatwa. Ya. Ada yang MUI di sini? Di MUI? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan mau dipesan fatwa mau Pak Lurah. Pak Lurah mah orang masjid, sambutannya cakep, happy juga, nyala orang soleh, insyaallah, amin. Hadirin untuk Allah Subhanahu Wa Taala, balik lagi. Ayo, ini mumpung masih ada waktu, jadikan Ramadan ini Ramadan yang berkah. Bersihin rumah lo beneran. Ntar antara 10 yang akhir, ya Allah, ya Rabbi, ini firman Allah, tak mungkin meleset. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh fiha. Diturunin tuh berbondong-bondong kata hadis Nabi, berbondong-bondong turun. Usahain satu aja tinggal di rumah kita. Tinggalnya dengan suasana yang bersih, rapi, wangi. 24 jam ada tilawah pelan di rumah kita, itu mengundang malaikat. Begitu masuk ke rumah kita tahan, jangan kasih keluar lagi. Dengan cara apa? Pagi berjamaah, duhanya di situ, lohor berjamaah, asar lagi, maghrib sikat, isya lagi, isi dengan pengajian, tahu dengan zikir, isi semua di situ. Bersihin, wangiin rumah, nggak boleh bau, nggak boleh kotor. Dari halaman depan sampai paling belakang, kasih kembang, kasih stanggi, kasih mustaki, kasih buhur. Ini orang tua kita dulu kerjaannya kayak gitu. Mengkaknya 11 bulan hidupnya tenang dan damai. Sebulan dia istirahat kerja, diibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 11 bulan aman hidupnya. Berangkat dari rumah jam 9 pagi, duduk asar udah sampai rumah. Rumah luas, kontrakan ada, halaman luas. Sekarang orang tua kita zaman sekarang berangkat dia berapa? Berangkat kerja jam 5 pagi, bencong baru pulang di jalan. Dia pulang, dia berangkat bencong baru pulang. Dia pulang jam 1 malam, maling baru keluar, dia baru pulang rumah. Mana dia kena maling kita saru akhirnya. Orang tua kita zaman sekarang. Tapi rumahnya di mana? Kota kecil, halaman nggak ada, mepet. Orang tua kita dulu berkah banget hidupnya. Gara-gara begitu, saudara. Dia paham itu, dia paham tentang Furqan. Dia paham tentang tanazzalu alaihimul malaika, dia paham. Dia paham bahwa kebersihan doang, bersih doang belum apa-apain, udah separuh dari keimanan. Dia paham an-nazafatu minal iman. Dia paham soal itu. Kita nih yang nggak paham dan melecehkan hal itu. Maka mumpung Ramadan ini belum berakhir, gitu. Topiknya yang saya bawakan sebenarnya sejarah Islam masuk ke Nusantara tadi. Tapi pada waktu sampai panitia bilang, Ustaz bicara soal andai kata Ramadan terakhir, jangan bawa politik. Iya. Panitia bilang gitu tadi. Wah, nggak boleh bawa politik. Ya. Nggak boleh bawa partai. Ya. Nggak boleh ngomong PDIP. Iya. Emang panitia kurang ajar. Saya tungguin nih, kalau dia ngomong sekali lagi gue bilang, lu aja ceramah gue aja. Lalu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari sambut Ramadan mumpung masih ada waktu. Mumpung. Ada panitia yang menyebut saya tadi di hotel. Ya, ini dia. Ini dipesenin terus sama dia. Pesenin terus. Sampai bilangin dari Ustaz kan bagian dari Prabowo. Bilang itu dari dia. Jangan sebut-sebutin di sini situ.
Lu sebut Pak Prabowo ayo. Anies aja Ustaz, Anies aja gitu. Ya, bercanda ya. Hadirin dari berkat Allah Subhanahu wa taala. Mumpung nih. Mumpung yang belum bersihin rumahnya, ntar pulang bersihin. Ustaz tanya, kata orang biasanya ibu-ibu biasa nanyanya. Ustaz gimana Ustaz? Karena rumah kita kecil, udah telanjur WC-nya dalam rumah, ada kamar lagi, gitu kan? Betul nggak? Kalau kami pada UI waktu selanya, ini jalan keluarnya. Satu, WC-nya mesti kering, nggak boleh basah, nggak boleh basah. Ini bawahnya mesti kering sekering-keringnya. Beli karpet atau rumput sintetis, kalaupun basah nggak kelihatan di bawah. Jadi yang ibu udah kering. Nggak boleh najis tuh, nggak boleh basah tuh ada mengandung kenajisan. Kalau kering dijamin insya Allah. Najis nggak ada yang kering. Tai kering aja jatuhnya bakal jadi nggak najis. Padahal tai. Beneran serius. Dengan syarat sudah hilang rasanya, aromanya, baunya, hilang. Itu hilang kontrak. Enggak, beneran. Jadi begitu. Harus kering sekering-keringnya kamar mandi gitu. Satu. Yang kedua, jangan ada kotoran yang tersisa. Jadi betul-betul mesti sebersih-bersih. 3, pasang exhaust fan. Tahu exhaust fan nggak? Yeah. Yang udaranya keluar terus biar nggak ada aroma bau sama sekali. Ya, kalau perlu pasang yang pengharum yang otomatis yang gitu. Di hotel-hotel yang 1 menit keluar sendiri. 1 menit keluar gitu. Ya kan? Isi aromanya aroma yang segar. Kalau di rumah punya kembang pohon bidara, tancepin pohon bidara, ya tancepin. Atau kembang sedap malam, atau pohonan yang berbunga, yang bunganya wangi, itu syaitan dan jin nggak demen. Jadi jangan sampai ada kesempatan syaitan dan jin datang ke rumah. Jangan ada kesempatan. Ya, Bu, ya. Janji nggak? Janji nggak? Iya insya Allah ya. Insya Allah itu berat daripada sekedar janji. Itu lebih tinggi derajat. Nih dengerin. Kalau rumahnya bersih, wangi, kinclong, menggilap, suci, kayak najis, niscaya lakinya itu usaha apa aja itu lancar insya Allah. Ya, tapi ini saya balik lagi cerita yang kepotong tadi. Nabi Muhammad SAW nggak dimasukin Jibril. Kenapa? Karena ada seekor anjing yang lagi berteduh. Bayangkan. Padahal anjing cuma sebentar loh, diusir jalan ya. Bayangkan kalau seandainya lagi pas ada anjing di sini Nabi Muhammad lewat Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya. Atau Abu bin Sabah lewat, dia foto Nabi pakai handphonenya, lalu diviralkan. Misalnya, hoax nggak? Ditulis itu Nabi pelihara anjing, ditulis sama dia tuh di handphonenya, disebarkan melalui WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Misalnya zaman dulu ada gitu-gituan, maka tersiar kabar nggak bahwa Nabi memelihara anjing? Zaman dulu ada nggak yang begitu? Ada, tanpa handphone. Aisyah, saya didengar Aisyah yang mulia Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan seorang sahabat karena ketinggalan. Pada waktu ada ekspedisi ketinggalan. Aisyah ketinggalan. Orang udah bersama jauh, Nabi Aisyah dia nangis di tengah gurun ketinggalan di oasis. Ada seorang sahabat Nabi dari Yaman lagi lewat, loh, Ummahatul Mukminin sedang apa? Suruh naik ke ontanya dan dia jalan kaki sepanjang padang pasir sambil menuntun. Sampai pinggiran dilihat sama Abdullah bin Ubay bin Salul, ketahuan. Gosip, Nabi sendiri pun tidak tahu. Nabi nggak tahu yang begitu. Rasulullah itu manusia. Kalau nggak dikabarin Allah nggak tahu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tahu kalau dikabarin sama malaikat dari Allah. Kalau nggak tahu. Nabi pun heran kenapa Aisyah nggak pulang. Kenapa Aisyah nggak ada? Tahu-tahu pulang pagi sama seorang sahabat. Nabi kan ya kenapa ini gitu kan?
Sampai Nabi tidak mengajaknya bicara. Ditambah lagi dengan fitnah seperti itu. Ini hoax zaman Nabi. Coba kalau begitu difoto, disebarin, waduh, nyampe. Saya termasuk yang begitu. Pernah lihat saya duduk sama Ade Armando. Ya. Ditulis Haikal satu kelompok sama Ade Armando. Ade Armando teman, tapi kan bukan berarti sama sepikiran dengan dia. Sama Guntur Romi ditulis, padahal lagi di IRC. Haikal sudah pindah ke kubu sebelah gitu. Nggak boleh begitu, emang lu yang lebih baik. Saya bilang begitu kan dalil Quran itu ya. Jangan sampai kita, Nabi yang bilang wala tabaghadu wala ta'asadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah bangga bersaudara. Kalau dia ada salah peringatin, kalau kita salah diperingatin, begitu yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah begitu. Jangan sampai satu kaum menghina kaum yang lain dengan panggilan yang buruk. Ini tahun 2019, tahun 2019 kita saling menghina. Cebong lah, kampret lah, sekarang naik jadi kadrun lah. Di sini apaan monyet? Kok naik begitu dari cebong ke kodok, dari kodok ke kampret, dari kampret ke kadal. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai deh warga sini kayak begitu, jangan sampai haram. Nggak boleh mendengar sebutan yang buruk. Ya, ya Bu, ya Pak. Kemarin saya umroh, lagi umroh di samping saya ada Pak Ganjar, nggak barengan. Kata ibu lihat kalau dia, itu disebarin sama orang, ditulis di bawahnya Haikal tim ses Ganjaris. Kurang ajar, luar biasa. Saya biasa WA, diskusi, bahkan berdebat sama Pak Mahfud MD. Pak Mahfud itu orang baik, saya datangin, saya berdebat soal ada ucapan yang menurut saya nggak pas, saya datangin, saya berdebat. Di IRC ketemu, kita lahap, kita baik. Bahkan saya sangat hormat kepadanya, berdebat, di foto, disebarkan sama orang. Toto bilang Haikal sudah menjadi anak stafnya Mahfud MD. Saya kesel, akhirnya saya datang ke Bandung Asia Afrika, saya foto dengan pocong. Di seluruh Indonesia nggak ada bisa foto sama pocong kecuali Bandung. Hidup Bandung. Bukan cuma foto sama dia, saya foto sama Pala. Ya kan ada kan? Pala, saya foto sama pocong, sama Pala, sama. Di Amerika aja nggak ada itu. Yang namanya Kapten Amerika, ada di Asia Afrika, Bandung. Hidup Bandung. Hidup. Saya foto sama mereka, saya pasang di Instagram saya. Nggak ada yang bilang Haikal termasuk partai pocong, nggak ada. Nggak ada yang bilang begitu. Emang zaman sekarang fitnahnya luar biasa. Mau dibilang fitnah, biarin ya. Kita nggak ada waktu untuk ngurusin yang kayak begitu. Kita ngurusin umat, betul? Betul. Pak Arif Anir, ya. Wa'mur bil urfi, tetap berbuat baik. Uzil afwa, kasih dia maaf. Dan berpalinglah dari orang-orang yang bohong. Hadirin, masih ada sedikit waktu sebelum kita buka forum tanya jawab. Jadi panitia minta Ustaz selesai jam 5.30, ini selesai, selebihnya kita tanya jawab. Oke? Dikit lagi sebagai kesimpulan. Kan saya udah bilangin nih, diamalin. Dulu waktu mau Ramadan, Masya Allah, masjid dikuras, dibersihin sekarpet-karpetnya, dijemur, gitu sifat. Seminggu sebelum Ramadan gitu sifat. Wangi masjid kita, nggak berdebu, belum wangi, masjid tetap wangi, enak sampai kita nggak mau keluar lagi. Karena Rasulullah suka wangi-wangian. Jangan sampai kotor, jangan bau, jangan sampai. Yang bau ketek jangan ke masjid. La taqrabanna musallana, kata Nabi, jangan dekat-dekat masjid saya. Yang bau bawang jangan ke masjid. Kan lagi puasa Ustaz, lagi puasa tahu diri, ngomongnya jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat, oke. Amin. Pelan aja lagi Ramadan. Jangan sampai masjid ada bau, nggak boleh. Harus wangi sewangi-wangi. Ramadan. Masih ada waktu.
Sampai di rumah ntar bersihin rumah. Tadi kepotong baru sampai ruang tamu. Masuk lagi Pak ke ruang tempat tidur kita. Lihat tempat tidur kita. Ada yang punya orang nggak? Lihat bantal kita, sarung kita, sarung bantal spray. Lihat dari mana? Tanya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kamu sebelum tadi hitung oleh Allah. Ini spray. Ya kita bukan ya. Terus ke ruang tengah. TV, dari mana TV? Siapa yang ngasih? Kalau saya begitu, karena nggak ada yang beli di rumah, nggak ada yang beli dari depan ke halaman belakang dikasih orang semua. Ini baju dikasih sama Libra, ini celana dikasih, ini handphone dikasih sama ibu, ada ibu. Dikasih sama seorang ustadz, depannya Y. Ini kacamata dikasih sama bapak A. Ini dikasih beneran. Ini dikasih tas sama ibu Y, orang PKS kayaknya. Masjid rumah juga begitu. Nah ini yang bangun ini. Sampai mobil saya di rumah yang ngasih bapak Umar, yang satu lagi yang ngasih bapak Endang, yang satu lagi yang ngasih bener. Kalau saya gitu hidupnya, enak ya? Enak banget, nggak minta dikasih. Mudah-mudahan pada sadar ya. Amin. Karena jam 6 ketika saya tutup katanya. Betul nggak? Jam 6 gitu. Aman ya? Udah aman ya? Aman ya? Lurah, jangan dengerin. Provokator tuh lurah. Enggak, saya bercanda. Gak mungkin saya pikirin yang begitu, gak mungkin. Bukan saya yang pikirin, panitia yang pikirin. Hadirin dimulakan Allah. Akhirnya sampai dapur ternyata ada dandang orang yang masih kepinjam. Saya balikin. Telepon, lupa waktu itu dandang lo. Ustaz kan itu memang dikasih sama nasi. Nanti kalian bawa nasi kembali. Itu mau buat Ustaz sama dandang-dandangnya. Redo ya, redo alhamdulillah. Man udah habis nih, oke dikirimin lagi ntar. Itu sampai dandang, sampai dapur, sampai sendok. Nah, satu potong aja sendok di rumah lo yang bukan milikmu, nggak bakal dapat tuh malaikat turun, nggak bakal. Boro-boro malaikat turun, ada barang haram. Betul nggak? Yang lebih lucu ada orang nyolong listrik dari PLN tapi dibuat bayar. Buat ngaji, PLN ini nyolong dia buat ngaji. Alhamdulillah ini tapi buat nyolong. Ada orang nyolong PAM, airnya nyolong sama negara nih PAM nyolong. Tapi dibuat wudu. Allah itu lukus lah. Kalau mereka tadi digamparin, lepok. Air nyolong buat wudu gitu. Berat memang, berat yang saya sampaikan ini berat. Tapi tolonglah Pak, jangan. Tapi kan ini kan punya negara, susah Bu kalau begitu hitung-hitungannya susah. Kalau umpamanya ada keterlanjuran dan nggak bisa di stop atau bagaimana, buru-buru sedekahin di Melo beneran. Buru-buru minta ampun pada Allah dan sedekahin. Ya Allah, gimana caranya sedekahin? Mohon ampun pada Allah Subhanahu. Siap? Bisa? Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah. Mumpung Ramadan, ya. Baik, saya rasa cukup sambil ngabuburit menunggu datangnya. Belum berbuka atau kalau itu kita azan sekarang aja ya, berbuka ya. Allahu Akbar ya cepat. Ada forum yang jawab, saya persilakan. Ada yang mau tanyakan apa? Bisa ya Ramadan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy, Ustaz. Saya ya pengurus masjid sini dulu. Ada yang saya tanyakan mengenai tadi pembahasan dari Pak Ustadz ya, mengenai tadi kalau misalkan ada seekor anjing di rumah kita sampai malaikat pun tertahan masuk ke rumah kita. Yang ingin saya tanyakan, ada beberapa hadis atau yang ada hadis yang ini, ada seekor anjing yang mengikuti Ashabul Kahfi ya, itu sampai-sampai si anjing ini masuk surga gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana terus ada satu lagi, bagaimana hukumnya orang yang memelihara anjing ya, itu untuk penjagaan, misalkan penjagaan dari ya karena mungkin rawan maling lah gitu, rawan itu dia memelihara seekor anjing. Nah ini hukumnya seperti apa? Lalu berkaitan tadi dengan ada seekor anjing yang masuk surga itu mengikuti Ashabul Kahfi, apakah kan berarti tidak diusir gitu kan, mengikuti gitu kan, mengikuti sampai kalau nggak salah sampai 350 tahun ya, itu dikabarkan masuk surga. Jadi korelasinya seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan, gimana gitu Pak Ustadz? Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak tanyakan berbeda masa, berbeda hukum, berbeda ajaran, berbeda zaman. Bahkan syariatnya Nabi, para Nabi kan ada perbedaan ya. Misalnya orang bertobat di zaman Nabi Musa, caranya apa? Bunuh diri. Boleh, ini cara bertobat. Di zaman Nabi Musa, atau bunuhlah diri kalian. Itu cara selalu cara bertobat. Jadi setiap masa punya aturan sedikit-sedikit. Tidak berarti harus sama persis gitu. Bahkan masa sebelum Al-Quran turun, secara sempurna, boleh nggak kita makan makanan penyembelih ahli kitab? Boleh nggak menikahi ahli kitab? Boleh. Sebelum Quran turun secara sempurna. Boleh nggak mabok? Boleh dulunya, cuman mudaratnya lebih gede. Dan jangan sholat, intuntum separoh. Saat kamu mabok jangan sholat dulu. Boleh dulu. Jadi kita mesti pakai ada nasikh wal mansukh. Itu pertama dipahami. Tiap masa itu berbeda, kecuali ketika Quran turun selesai. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Selesai. Gak bakal berubah lagi sampai akhir zaman. Gitu ya. Kecuali ada baru, misalnya bayi tabung baru. Nah itu ada fatwa daripada Syekh Imam Syafi'i misalnya. Balik lagi ke soal anjing. Anjing biar gimana pun tetap najis. Bahkan bejananya kalau kita kejilat kita mesti cuci. Itu hukum Nabi Muhammad SAW. Pada waktu anjing Ashabul Kahfi belum sampai ke situ, jadi masih boleh-boleh aja. Dan mohon saya ralat sedikit, yang anjingnya tidak tidur selama 350 tahun. Yang tidur cuma Ashabul Kahfi, anjingnya normal mati. Karena begitu bangkit anjingnya nggak ada. Gitu, itu pertama. Yang kedua, anjingnya masuk surga, betul. Ini buat pelajaran buat kita. Anjing aja jagain ulama masuk surga, apalagi orang. Gitu. Yang ketiga soal anjing yang jaga, boleh asal terlatih. Asal terlatih itu fatwanya. Nanti boleh buka dalam kitab Al-Um atau Muwatta, itu tercantum dengan jelas tentang bagaimana perlakuan terhadap anjing. Kalau buat jaga rumah nggak boleh berkeliaran, haram juga berkeliaran. Taruh di luar rumah, dikerangkeng, dirawat dengan baik. Kalau anjing yang ada untuk jaga hewan-hewan di kebun boleh, itu dilepas. Tapi tidak boleh masuk ke dalam rumah. Tetap nasnya nggak boleh masuk ke dalam rumah. Karena kita nggak tahu kalau dalam rumah udah bahaya. Buat jaga boleh kalau dia terlatih. Gitu ya. Walaupun orang Betawi lebih suka piara soang daripada anjing. Karena soang lebih berisik kalau ada maling. Wah. Iya kan? Kalau mau jaga anjing soang aja. Anjing ada tikus lewat nggak teriak, tapi soang wah udah pikir minta ampun. Kan?
Kalau ente belum ente banyak maling, biar soang aja banyak. Saking nggak bolehnya anjing, ya kalau kita tembak burung bismillahirrahmanirrahim, dia tembak terus, burung jatuh tuh, anjingnya ambil bawa kemari, anjingnya nggak boleh makan tuh burung, karena digigit anjing. Gitu. Ya. Tapi ada juga yang tergigit, misalnya di bagian sayap, sayapnya dibuang, yang lainnya bisa dimakan, boleh. Ini begitu pendapat. Dan bisa tercelahkan. Silahkan Pak, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram, Ya Allah. juga kepada Bapak Lurah beserta rombongan, Bapak Ketua DKM. Maksud saya bukan ingin tanya jawab. Tadi dibilang oleh Al-Mukarram, Bade Uih Wawartos, kumargi mengingat menimbang situasi serang kondisi di masjid, satu tidak ada orang yang suka adzan, kedua anak-anak bersama-sama buka puasa, saya yang mungkin. Nah sekarang mohon maaf yang sebesar-besarnya acara ini tidak sampai selesai bertemu bertatap muka dengan Bapak semua yang ada di masjid. Mohon maaf dan sangat terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab, Masya Allah. Ini yang namanya adab tuh di atas segala-galanya itu pun kan. Permisi. Ya Allah, yang Ramadannya meninggal. Ini ada Ramadan. Belum meninggal. Masih ada waktu Bu. Ayo. Oh Ibu ada yang mau ditanya? Itu Arab. Arab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alaihi Ustaz, perkenalkan saya Raffi. Kita ada kesamaan sedikit, selain saudara seiman, kita saudara sealma mater. Kita juga. Alhamdulillah ya. Karena apa? Tadi Alumni SBM Ustaz, SBM. bisnis manajemen. Oh, masih ada Pak Ubu meninggal ya. Ya. Itu Pak Martian Aruf. Ya. Pak Anand Ketigani. Masih. Pak Senatun Berbahagia. Pak Yan Hidayat. Ya. Masih ya Pak. Baru meninggal untuk Pak Taruh Paceka. Ya. Baru minggu lalu meninggal. Jadi mungkin begini Pak Ustaz, saya jadi perwakilan anak muda lah mungkin di sini untuk menanyakan gitu Pak Ustaz, karena memang saya merasakan sendiri gitu ya, ada tuntutan sebagai saya anak ITB bahwa harus bisa mempertanyakan sesuatu yang sulit, itu yang sulit dijawab. Cuma enggak, hari ini insya Allah saya akan mempertanyakan sesuatu yang dapat dicerna, dan mungkin sebagai anak muda saya bisa mewakili bahwa ini adalah sebuah kebutuhan bagi anak muda. Oke, non. Pak Ustaz, makna bulan puasa gitu sebenarnya bagi Pak Ustaz sendiri gitu. Apa makna bulan Ramadan sebetulnya, itu ya Pak Ustaz yang akan saya tanyakan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hari ini maghrib di Bandung 17.53. Betul apa salah? 57 berarti masih ada waktu dikit ya. Penuhan. Makna buat saya tadinya dibilang ya. Buat saya ini jadi kurang konsen gara-gara lihat Tajil. Lihat tajil. lihat aja jadi kurang konsen ini. Bu, Pak, ya, makna. Tadi barusan saya sampaikan, hidup saya tanamkan 11 bulan ke depan tergantung 1 bulan Ramadan. Maka di Ramadan 1 saya nggak bakal benci orang. Di Ramadan saya nggak bakal ngatain orang. Di Ramadan saya nggak bakal makan uang haram. Di Ramadan saya perbaiki hubungan saya dengan Allah.
Di Ramadan saya sholat tasbih, sholat gak ada hitungan buat saya tarawih. Orang masih berdebat mana 8, mana 20, mana 8, mana 20. Yang 8 mah qiyamul lail, yang 20 mah tarawih. Orang pada berdebat begitu. Coba tanya saya, Ustaz berapa rakaat tarawihnya, tanya. Sampai capek. Gak ada hitungan buat saya, mau 8, mau 20, saya sampai capek. Kemarin tarawih, kalau saya tidak salah, yang ke 42 rakaat saya capek, saya tiduran. Gak ada hitungan. Habis pimpin 20, lanjut lagi ke rumah, terus. Nah, sampai 100 kalau perlu. Zaman Rasulullah memang gak ada tarawih. Hanya 2 malam itu pun qiyamul lail, 3 malam, hari keempat, kali kelima selesai. Abu Bakar Siddiq kosong, gak ada tarawih, bisa pulang. Umar bin Khattab baru ada tarawih 20. Utsman bin Affan 20, Ali bin Abi Thalib 20. Umar bin Abdul Aziz 36. Damaskus Suriah eranya 48. Di Irak Tirkit Imam Syafi'i 100 rakaat. Balik lagi ke Bandung 8. Zaman sekarang mau 200 mestinya. Itu no. Tapi kan kualitasnya Ustaz ya sok lah apalah terserah lah. Tadi kurang ada jumlahnya. Tapi jangan seperti di kampung ya. Gopat. Amin. Gopat. Itu harusnya MUI turun tangan, tangkap itu. Tangkap itu sebenarnya itu pelecehan terhadap agama itu. Nggak ada sholat kayak begitu. Tangkap itu pelecehan terhadap agama. Tumakninah kata Rasulullah. Ada orang zaman Rasulullah ada kok datang cepat setelah selesai duduk bangun. Lantus saja, belum sholat belum. 3 kali Rasulullah bangun lagi sholat lagi diulang. Nabi kalau sholat rukunya itu bisa taruh air di gelas, di baskom, di mangkok, taruh di punggung Nabi pada waktu ruku, bisa diam tuh air. Itu sebuah patokan dan kata Sayyidina Ali, rukunya Nabi sama dengan sujudnya, lamanya. Iktidalnya sama dengan rukunya. Duduk istirahatnya sama dengan sujudnya. Jadi standar sholatnya, nggak pakai tuk. Punten jadi bahas sholat. Ya Mas ya, itu maknanya Ramadan buat saya. Tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Ya, Ramadan juga bulan kemesraan. Buat saya bulan kemesraan. Biasanya kan saya suka nginep. Kalau Ramadan kan saya banyak di rumah. Saya kan Bandung 2 hari dia pulang lagi. Ke Makassar pulang lagi. Kenapa bulan kemesraan? Karena bulan Ramadan tuh kalau bisa sih tiap malam gitu. Sebelum sahur. Naon enggak? Paham enggak? Ini banyak anak-anak bu, yang mancing-mancing. Pokoknya Ramadan itu bulan kemesraan. Nih bulan Ramadan ini bulan kemesraan. Sebelum sahur. Punten ya. Ini saya yang buat sendiri. Kopinya sedikit. Yang banyak itu cengkeh, kapulaga, kayu manis, pedas, jahe merah. Yang bisa bikin tiap malam tuh ini. Ntar 11 bulan nyaman, kehidupan romantis sama rumah tangga tuh. Kan yang menentukan Ramadan. Kan ulama-ulama dari dulu hidup kita menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Hadiah nih, nikmatin hidup. Sama ini buat detox, buat keluarin racun. Ini kalau ini orang-orang yang udah tua nih, yang udah 60, bangun tidur keras apa lembek? Nah, kalau bangun tidur nggak alif itu ada tanda-tanda itu. Kalau bangun tidur alif, tahu alif nggak? Iya. Tahu. Kalau bangun tidur wow udah bahaya itu. Aduh. Pak nggak usah keras-keras Pak, puasa ini Pak. Jadi paham ya? Ya yang nanya tadi ya. Ini bulan momentum buat saya. Saya sampai urusan kayak gitu sampai saya maksimalkan semua di Ramadan tuh. Karena 11 bulan hidup kita aman, nyaman, tenang kan.
Jangan benci orang, jangan maki orang, jangan katain orang. Jangan fitnah orang, jangan panggil orang dengan sebutan yang buruk. Jangan panggil tembok, kampret, kardun, haramkan mulutmu. Jangan panggil orang dengan sebutan yang buruk. Hanya prasangka baik saja sama orang. Bahkan kata Rasulullah SAW, andai kata di akhir zaman hakmu diambil sama pemerintah, sama penguasa, hakmu diambil. Apa kata Nabi? Tetap tunaikan kewajibanmu dan mintalah hakmu pada Allah Subhanahu wa taala. Saking nggak bolehnya protes. Nggak boleh pakai mic ini. Nggak marah sama saya. Saking Islam tuh nggak boleh. Saking nggak boleh jadi protes. Bukan saya kritik. Jadi saya membangun. Saya tetap sayang sama mereka. Saya tetap hormat pada prinsip. Walaupun saya nggak tahu kan saya mereka. Kan tahu saya ketua dulu juga Pak Prabowo. Tapi saya masih hormat sekali sama presiden. Nggak boleh. Bahkan orang yang ngatain berhadapan sama saya. Yang ngatain berhadapan sama saya. Saya dikatain, oh lu 2 kaki, emang 2 kaki, emang lu 4 habis gitu. Gua gitu. Jadi kita tahu menempatkan sebagai muslim kita harus tahu mana taat Allah, Rasul dan Amirul dan oleh amri. Ya, begitu. Jadi tetap taat, tetap hormat, tetap ikut peraturan. Itu orang Islam baik. Ya, haramkan menghina, setelah haramkan fitnah, setelah haramkan. Saya orang yang keras, tapi lihat di sosial media, semua bohongan memfitnah saya. Ini artinya saya. Aslinya kayak gini. Saya haramkan, saya menghina orang, saya haramkan. Jika orang bilang bahwa tak pernah mencela seperti teman-teman bodo amat, setelah gua nggak bakal gitu ya. Kan kamu adik kelas saya, aman. Jangan bikin malu alma mater itu. Oke? Alhamdulillah. Ini saya siapin nanti di luar. Oleh-oleh, nah ini di luar itu ada. Ini nggak dijual, Bu. Cuman bawanya cuma 10, jadi rebutan. Gratis semua. Azan? Belum. Di mana buka kita? Kalau pada di kota dia di dalam. Oh ya. Sambil menanti untuk berbuka, mohon kepada sekalian jazakallahu khairan atas tausiahnya itu dari ilmu buat sekalian. Dan alhamdulillah dipastikan para jamaah dapat ilmu kajiannya